Anatomi dan Fisiologi Mekanisme Eliminasi Urin dan ALPI. Nama saya Tanti Sulianti, saya mahasiswi Diploma 3 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Teman-teman, perlu teman-teman tahu nih, ternyata eliminasi urin ini adalah salah satu dari proses metabolik tubuh, di mana zat yang sudah dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui paru-paru, ginjal, kulit, dan pencernaan. Nah, untuk eliminasi urin ini, organ yang berperan penting adalah ginjal dan organ-organ lainnya seperti ureter, kandung kemih, dan uretra. Oke, sekarang kita bahas satu persatu organ-organ yang berperan penting dalam eliminasi urin. Oke teman-teman, di sini yang pertama ada ginjal. Bisa dilihat ya teman-teman, bentuk ginjal ini seperti biji kacang dan ginjal kanan sedikit lebih rendah daripada ginjal kiri. Lalu ginjal ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama ada pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keasaman cairan. Jadi yang kedua ini adalah mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga adalah mempertahankan keseimbangan kadar asam dan kadar asam dari cairan tubuh. Lalu yang keempat ada mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amoniak. Nah, di sini juga di ginjal ini terjadi proses pembentukan urin. Yang pertama ada proses filtrasi yang terjadi di glomerulus. Yang kedua ada proses reabsorpsi, dan yang ketiga ada proses sekresi. Nah, di sini bagian-bagian ginjal bisa dilihat ya. Yang paling luar ini adalah korteks, dan yang lebih dalam yaitu medula, dan yang paling dalam yaitu pelvis. Ginjal juga ini dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut dengan kapsula. Lalu ada unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang lebih dari 1 juta buah. Nah, selanjutnya ada ureter. Ureter ini terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Nah, lapisan dinding ureter ini menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Dan lapisan dinding ureter ini terdiri dari yang pertama ada dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibiosa. Yang kedua ada lapisan tengah, lapisan otot polos, dan yang ketiga ada lapisan sebelah dalam, lapisan mukosa. Nah, di sini selanjutnya yang ketiga ada kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, di sini kandung kemih ini bekerja sebagai penampung urin. Bentuknya ini bisa dilihat ya seperti buah pir atau kendi. Dan letaknya ini berada di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Dan kandung kemih ini dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Dan di sini yang terakhir dari anatomi dan fisiologi mekanisme eliminasi urin adalah uretra. Nah, uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar. Nah, uretra pada laki-laki panjangnya 13,7 cm sampai 16,2 cm, dan pada wanita 3,7 cm sampai 6,2 cm. Setelah membahas tentang anatomi dan fisiologi eliminasi urin, kita di sini harus mengetahui ciri-ciri urin normal itu seperti apa. Yang pertama di sini ada urin normal itu adalah yang dihasilkan dalam satu hari ini 1-2 liter. Tapi ini tergantung juga kepada asupan cairan yang masuk ya. Lalu yang kedua ini warnanya bening tanpa ada endapan, dan yang ketiga berbau tajam.
setelah mempelajari anatomi dan fisiologi mekanisme eliminasi urin, sekarang kita lanjut ke anatomi dan fisiologi mekanisme eliminasi ALPI. Nah, dan oke teman-teman, di sini pasti agak asing dengan kata-kata eliminasi ALPI ya. Oke, jadi sebenarnya eliminasi ALPI ini lebih kita kenal dengan istilah BAB atau buang air besar. Nah, jadi di sini itu eliminasi ALPI ini adalah proses terjadinya pengosongan usus sebagai akibat dari pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses yang berasal dari saluran pencernaan kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, sistem tubuh yang berperan dalam eliminasi ALPI adalah sistem gastrointestinal bawah. Ya, bagian bawah. Nah, oke, yang pertama di sini ada lambung. Di lambung makanan dicerna secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, sebelum makanan meninggalkan lambung, makanan berubah menjadi semi cair yang disebut CHYME atau CHYME sehingga lebih mudah diabsorpsi. Nah, oke teman-teman, di sini yang kedua ada usus halus. Usus halus ini dalam sistem pencernaan CHYME meninggalkan lambung dan meneruskan ke usus halus. Diameter usus halus ini 2,5 cm dan panjangnya 6 meter. Nah, dalam usus halus ini dibagi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, lalu ada jejunum atau usus kosong, lalu ada ileum atau usus penyerapan. Nah, duodenum ini terdiri dari 25 cm dan melingkari kepala pankreas. Nah, letaknya itu setelah lambung dan menghubungkan ke usus kosong atau jejunum. Dan ini juga duodenum atau usus 12 jari juga ini tuh merupakan bagian terpendek dari usus halus dan memiliki 2 muara saluran. Yang pertama ada pankreas dan yang kedua ada kantung empedu. Nah, di sini itu lambung melepaskan makanan ke duodenum dan makanan masuk melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Nah, jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Nah, oke, yang selanjutnya ada jejunum atau usus kosong. Nah, ini adalah bagian kedua dari usus halus yang terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan atau ileum. Nah, seluruh usus panjangnya 1-2 meter adalah bagian usus kosong. Jejunum atau ileum ini digantung di jejunum dan ileum digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium. Nah, oke, selanjutnya bisa dilihat ya, di sini ada ileum atau usus penyerapan. Nah, usus penyerapan ini adalah bagian terakhir dari usus halus. Panjangnya 2-4 meter dan ujungnya berada di katup ileosekal yang mengendalikan aliran materi dari ileum ke sekum. Nah, sekum ini adalah bagian pertama usus besar dan mencegah regurgitasi dan terletak setelah duodenum dan jejunum. Nah, ileum ini memiliki pH 7-8 dan berfungsi untuk menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Nah, selanjutnya terletak karena ileum atau usus penyerapan ini terletak di antara setelah duodenum dan jejunum, maka nanti akan dilanjutkan oleh usus buntu. Usus besar. Di dalam usus besar, sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna bersamaan dengan lendir dan sisa-sisa sel mati dari dinding usus akan dibusukkan menjadi feses. Nah, usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air dari sisa makanan
Jadi jika kadar airnya berlebih, maka usus besar akan menyerap air. Lalu usus besar ini juga memiliki fungsi utama, yaitu sebagai menyerap air, menyimpan limbah, menyerap vitamin seperti vitamin K, dan penebalan dan pengeluaran dari tinja. Oke, di sini juga usus besar ini memiliki panjang 1 sampai 1,5 meter sampai 1,8 meter dan terbagi menjadi 3 kolon, yaitu kolon ascendens, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Nah, oke, yang terakhir di sini ada rektum. Nah, rektum ini adalah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Nah, rektum ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Lalu biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Nah, jika kolon descendens penuh dan tinja akan masuk ke rektum, maka rasa keinginan buang air besar di sini akan muncul dan tinja akan didorong menuju saluran anus, dan di sini otot sphincter pada anus akan membuka lubang anus untuk mengeluarkan tinja. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi ALPI diantaranya 1. Ada usia, yang kedua diet, yang ketiga asupan cairan, yang keempat aktivitas, yang kelima pengobatan, keenam gaya hidup, ketujuh penyakit, kedelapan nyeri, dan lain-lainnya. Nah, akhirnya selesai juga ya teman-teman. Mohon maaf ya jika banyak suara-suara yang mengganggu karena kebetulan rumah saya memang sedang ramai. Lalu terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.